Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di mata kuliah manajemen operasi. Diawali dengan pembahasan ruang lingkup operasi dan peran manajer operasi. Manajemen operasi merupakan alat pengendalian input juga output sebagai hubungan yang dinamis yang berlandaskan pada konsep pendekatan secara sistem. Kita ketahui unsur utama dari manajemen operasi adalah input, proses, output yang dipengaruhi juga oleh lingkungan. Input yang digunakan dapat bersifat sederhana atau kompleks. Proses transformasi merupakan kegiatan dalam upaya penambahan nilai, di mana di dalamnya memperhatikan efisiensi, kualitas, tenggang waktu, dan juga fleksibilitas. Lalu output berupa hasil, baik dalam konteks barang ataupun jasa. Manajemen operasi bila dicontohkan dalam sebuah sistem operasi pabrik, tentunya kita lihat ada lingkungan ekonomi yang mengelilingi operasional, ada kondisi politik, kondisi sosial, dan teknologi yang ada. Input berupa bahan, tenaga kerja, modal, dan manajer melakukan satu proses transformasi yang tentunya di bawah pengawasan serta berbagai penyesuaian-penyesuaian sehingga menghasilkan output berupa barang dan jasa. Dalam proses tersebut tentunya ada hal-hal yang dikaitkan dengan upaya perbaikan atau hal-hal yang menyangkut hambatan, sehingga feedback informasi ini menjadi perbandingan antara kenyataan dan keinginan. Kalau manajemen operasi dicontohkan dalam sebuah sistem operasi di perguruan tinggi, sama seperti sebelumnya, ada pengaruh lingkungan ekonomi, kondisi sosial politik, dan teknologi yang ada di saat pelaksanaan operasi itu sendiri. Input merupakan data dari calon mahasiswa, kondisi perpustakaan, kondisi gedung, dan lain-lain. Di dalamnya terjadi proses transformasi, proses aktivitas, proses kegiatan belajar dan mengajar, proses evaluasi yang tentunya di bawah pengawasan dan berbagai penyesuaian kebutuhan. Untuk selanjutnya menghasilkan output berupa lulusan, baik itu katakanlah diploma 1 sampai sarjana strata 3. Feedback informasi berupa kualitas, produktivitas, dan efisiensi akan menjadi acuan penyesuaian-penyesuaian kebutuhan di masa mendatang. Selanjutnya, kita simpulkan bahwa secara alur proses dalam konteks manajemen operasi, baik di satu bidang tadi pendidikan ataupun bisnis, ada ketetapan di mana input yang ada digunakan untuk sebuah proses yang terukur di bawah pengawasan sehingga menghasilkan output yang diinginkan. Dari output yang didapatkan, ada beberapa feedback informasi yang tentunya menjadi penyesuaian-penyesuaian kemudian berkaitan dengan input yang harus ada dan pelaksanaan proses yang berkesesuaian dengan target yang baru. Manajemen produksi merupakan istilah sebelum ada istilah manajemen operasi. Ini sama sebagai proses transformasi input untuk menjadi output berupa barang atau jasa secara terarah dan sistematis. Adapun ruang lingkup manajemen operasi berkaitan dengan sebuah sistem yang tentunya memiliki tujuan untuk menghasilkan barang dan jasa
memiliki kegiatan berupa proses transformasi kegiatan itu sendiri dan adanya mekanisme controlling atau pengendalian operasional. Berbagai keputusan yang diambil dalam ruang lingkup manajemen operasi, pertama, adanya perencanaan output sehingga menjadi target akhir dari proses itu sendiri. Yang kedua, desain proses transformasi yang menentukan bagaimana proses itu berlangsung, seefisien apa, seefektif apa. Lalu di dalamnya ada perencanaan kapasitas, baik dalam konteks kemampuan operasi maupun dalam konteks target kapasitas akhir. Perencanaan bangunan pabrik, perencanaan tata letak fasilitas, desain aliran kerja, dan bagaimana mengelola manajemen persediaan sehingga operasi dapat berlangsung secara stabil. Di sisi lain, pemahaman manajemen proyek, pengendalian kualitas juga menentukan, tentunya diiringi oleh keandalan kualitas dan pemilihan. Fungsi manajemen operasi dapat dipahami dalam berbagai langkah, yaitu menentukan layout produksi secara efisien, melakukan pemeliharaan agar tercipta kontinuitas produksi, dan juga mampu meminimalisasi produk yang cacat atau gagal. Di sisi lain, kemampuan menentukan desain produk akan menentukan juga bagaimana schedule kerja itu bisa dilaksanakan secara efektif. Lalu adanya evaluasi biaya dari tambahan jam kerja, juga memperbaiki sistem informasi dengan supplier, merupakan pokok-pokok di samping pokok-pokok pengelolaan operasi di samping juga efisiensi produk. Sehingga tujuan akhir dari manajemen operasi adalah efisiensi dan efektivitas produksi. Di sana ada peran manajemen operasi yang mampu atau harus mampu menentukan dan mengatur letak gudang persediaan, juga mesin yang efisien agar tidak menyita waktu dalam pergerakan operasional. Melakukan pemeliharaan agar menjamin keandalan dan kontinuitas operasi. Lalu juga mampu menganalisis dengan upaya mengurangi bagian produk yang rusak atau memperbaiki proses produksi untuk menghasilkan produk yang lebih berkualitas, tentunya dengan biaya yang lebih rendah. Menentukan komponen yang akan dibuat atau dibeli dari para supplier, mampu juga menentukan dan memperbaiki schedule kerja sehingga jauh lebih efektif dan efisien, mengevaluasi biaya tenaga kerja jika terjadi penambahan jam kerja. Kemampuan lainnya adalah memperbaiki sistem informasi produksi dengan para supplier, dengan memperbaiki manajemen persediaan dan memperbaiki produktivitas. Lalu mampu juga mengurangi jika memungkinkan juga menghapus berbagai pemborosan-pemborosan saat operasi. Dan yang terakhir, memperpendek waktu persiapan untuk mengurangi waktu proses. Demikian kesimpulan manajemen operasi. Kita dapat pahami bahwa manajemen operasional merupakan proses pengambilan keputusan tentang penggunaan sumber daya dari kegiatan produksi dalam rangka menghasilkan barang atau jasa sehingga mencapai sasaran, yaitu tepat waktu, tepat jumlah, tepat mutu, dengan alokasi biaya yang efisien dan efektif. Demikian pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.